Selamat datang channel trading Pobeta Live. Hari ini IHSG masih naik 0,36% ke angka 8.169. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten favorit investor secara teknikal saat memang masih belum oke, dan ternyata direktur sudah mulai masuk akumulasi di harga bawah. Bagaimana potensi sampai ke depannya bakal sudah menaruh kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BBCA. Bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bertahan di supportnya di 7.500. Secara teknikal BBCA memang saat ini masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat pada tanggal 9 September sempat menyentuh 7.500, berhasil bertahan dari rebound, tapi mencoba beli 8.000 gagal break. Satu minggu terakhir ini bisa kita lihat BBCA masih mencoba untuk bertahan di support 7.500. Hari ini masih naik 1% ke 7.575. Dan secara trend memang masih belum oke. Dan bisa kita lihat untuk broker summary, ini memang menarik. Asing hari ini masuk walaupun jumlah tidak besar. Setelah 2 minggu terakhir terus keluar. Dan di broker summary terpantau ini ada sedikit akumulasi. Dan kalau pemberitaan bahwa direkturnya mulai borong saham harga pasar. Dan bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Direkturnya melakukan akumulasi pada tanggal 3 Oktober. Dan harganya bisa kita lihat di sekitar 7.500 sebesar 100 ribuan dengan nilai sekitar 750 juta. Jadi masih akumulasi di sekitar daerah support ini. Dan secara pergerakan apabila teman-teman memang mau nyicil saham BBCA, maksudnya masih menarik untuk coba entry atau pantau di sekitar 7.500 karena ini masih berupa support yang kuat. Bisa coba cicil apabila masih bisa bertahan, masih menarik. Tapi untuk teman-teman yang ingin coba trading, saat ini walaupun ada akumulasi, secara candle masih belum begitu oke. Support di 7.500 memang berupa support kuat, teman-teman bisa coba spekulatif buy, tapi pertimbangkan keluar apabila BBCA ternyata gagal bertahan di 7.500. Menurut saat ini saya lihat karena pergerakan masih sideways dan 7.500 masih berupa support kuat, BBCA masih ada potensi untuk bergerak di range harga 7.500 sampai 7.800 untuk target terdekatnya. Dan memang 7.800 masih berupa resisten untuk saat ini. Nah, resisten 7.800 juga memang masih berupa resisten yang lumayan kuat. Selama BBCA gagal naik di atas 8.000, ini belum ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi walaupun ada potensi rebound, selama masih gagal naik di atas 8.000 atau garis M50, cara trend masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi cara teknikal masih belum begitu oke untuk BBCA selama belum berhasil naik di atas 8.000. Tapi untuk swing atau spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 7.500. Oke, sekarang saya coba analisa saham SSIA yang hari ini naik lumayan tinggi, bisa kita 14%. Secara teknikal, SSIA sudah mulai membaik kembali. Sebelumnya bisa kita lihat turun bawah garis M50, mengetes garis M150 di sekitar 1.700, SSIA mulai sideways, mencoba untuk naik di atas 1.800, memang SSIA gagal break. Tapi setelah itu bisa kita pelan-pelan mulai bergerak naik, saat ini malah berhasil melewati harga 2.000 yang merupakan resisten psikologis. Plus di sekitar garis M50. Jadi menarik apabila memang terkonfirmasi SSIA berhasil break 2.000 ini. Dan cara pergerakan SSIA akan mulai uptrend. Dan saat ini bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini membuat SSIA menyentuh resisten berikutnya 2.300. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk SSIA, kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi. Malah asing kembali keluar dengan jumlah yang sangat besar. Di broker summary juga terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk SSIA karena belum ada akumulasi besar, saya lihat masih ada akan kesulitan untuk naik di atas zona 2.400 sampai 2.500. Potensi untuk naik di atas 2.300 menuju zona ini memang masih ada. Tapi teman-teman harus perhatikan apabila bergerak naik masuk ke zona ini mulai melemah, mulai terbentuk kandang merah, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar zona ini. Karena masih ada potensi untuk lanjut naik, tapi jika terpantau masih belum ada akumulasi, secara pergerakan ini bisa saja hanya kenaikan sementara. Setelah itu SSIA ada potensi untuk kembali melemah menuju harga 2.000. Jadi untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau saham SSIA, menurut saya juga harus lebih disiplin. Ingat saat ini sudah naik lumayan tinggi plus tidak ada akumulasi. Dan sekarang juga sudah dekat dengan resisten di sekitar 2.300 dan zona 2.400 sampai 2.500 nih. Jadi sebenarnya zona ini merupakan zona untuk take profit apabila memang teman-teman sudah dapat di harga bawah. Atau bisa jadikan 2.000 untuk trail stop SSIA saat ini. Dan 2.000 ada potensi akan menjadi support psikologis untuk SSIA ke depannya. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba pantau dan enter, bisa lebih oke tunggu terkoreksi mendekati 2.000. Apabila SSIA masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikuti entry. Oke, sekarang kita coba lihat BBYB. BBYB juga sebelumnya sempat naik tinggi, mencoba break 400 ternyata masih gagal. Jadi dalam beberapa hari terakhir, BBYB turun kembali di bawah 400
sekarang mencoba untuk bertahan di 380. Dan secara teknikal sebelumnya 380 yang berupa resisten, saat ini memang ada potensi akan berubah jadi support, tapi bisa kita lihat di bawah juga masih ada satu support di 350. Dan secara trend juga sebenarnya BBB masih uptrend. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk BBB, asing terpantau dalam beberapa hari terakhir sudah mulai keluar. Pada perdagangan hari tidak naik dan turun, ini terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk BBB apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa coba di hold. Yang pengen coba pantau juga misalnya masih bisa coba dipantau. Jika terpantau besok BBB masih bisa bertahan di 380. Dan ini masih berupa daerah support, apabila masih bisa bertahan, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 400 kembali. Jadi untuk yang sudah punya bisa jadikan 380 untuk trade stop atau jadikan 350 untuk trade stop. Tapi untuk yang ingin coba pantau dan entry, wait and see. Jika ternyata gagal bertahan di 380 dan mulai turun, lebih oke bisa coba tunggu di zona 340 sampai 350 untuk entry di harga bawah. Nah sekarang saya coba analisa saham Ultra Jaya yang hari ini juga naik lumayan tinggi, bisa kita lihat 7% lebih. Secara teknikal Ultra Jaya beberapa kali sebelumnya mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Malah sempat turun menyentuh sekitar harga 1215. Dan secara bisa kita lihat Ultra Jaya pelan-pelan mulai naik, mencoba break 1300 atau garis EMA 50 selalu gagal break walaupun sempat ditutup di atas 1300. Dan bisa kita perhatikan satu minggu ini atau hari ini Ultra Jaya naik tinggi berada di atas 1300 dan mencoba untuk break garis EMA 150 di 1375. Dan bisa kita sempat menyentuh sekitar harga 1430 pada perdagangan hari ini. Tapi candle hari ini belum mengkonfirmasi garis EMA 150 ini terlewati. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Ultra Jaya, bisa kita lihat di sini menarik asing sudah mulai masuk dalam beberapa hari terakhir ini. Dan di broker summary juga terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi, malah ada sedikit distribusi. Sehingga untuk Ultra Jaya harus hati-hati apabila satu minggu ini ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 150 atau di sekitar 1375. Saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun menuju 1350 sampai 1300 kembali. Jadi untuk yang sudah dapat di 1300 ke bawah bisa pertimbangkan take profit apabila Ultra Jaya turun kembali di bawah garis EMA 150. Atau hold catur selama Ultra Jaya tidak turun bawah 1300. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, wait and see kembali di sekitar garis EMA 150. Apabila Ultra Jaya kuat berada di atas garis EMA 150, saya masih bisa bounce break up. Jika gagal break dan melemah, Musa lebih oke coba tunggu di sekitar 1300 sampai 1310 untuk coba entry di harga bawah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.